3, 2, 1. Baik Pak Dul, terima kasih untuk sambutannya. Kita langsung masuk ke acara inti. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum. Yang pertama pertanyaan mengenai kapan tahun berdirinya kantor hukum ini, Pak. Ya, baik. Mohon penjelasannya. Baik. Sebetulnya dengan pertanyaan kapan berdirinya, saya berdiri kantor ini dari tahun 2002. Nah, saya mendirikan kantor advokat dan pengacara ini dari tahun 2002. Nah, ini saya yang membuka kantor ini dengan inisiatif oleh saya dengan teman saya begitu. Jadi saya awalnya dari tahun 2002 ini berdirinya begitu ya. Baik, terima kasih. Kemudian lanjut lagi ke pertanyaan kedua, Pak. Latar belakang penggunaan nama, kenapa menggunakan nama Bapak sendiri, Dul Nasir, SH, MH, dan rekan. Boleh diceritakan Pak itu Ya. latar belakangnya kok menggunakan nama Bapak sendiri? Baik, sejak berdiri dari tahun 2002 ini, karena saya sebagai advokat sehingga saya membuka kantor sendiri. Maka dengan nama saya gitu. Jadi nama kantor itu berbarengan dengan inisiatif saya karena saya sebagai pendirinya yang memiliki kantor begitu. Maka dengan nama kantor Dul Nasir SHMH dan Rekan. Baik itu gambarannya. Oke, terima kasih Pak Dul. Kemudian pertanyaan dari saya yang ketiga, tujuannya kantor ini didirikan itu apa itu Pak? Tujuan atau visi dan misi didirikannya kantor ini yang ada saat ini dan kedepannya. Ya. Boleh diceritakan? Baik, dengan berdirinya kantor advokat ini, yang pertama sesuai dengan profesi saya adalah sebagai advokat atau pengacara, yaitu menerima orang yang membutuhkan bantuan hukum. Ya, kan banyak di kita orang yang kena persoalan-persoalan hukum itu sehingga perlu ada pendamping, yaitu adalah advokat. Nah, dari situ saya merasa bahwa ini perlu dikembangkan agar bisa membantu masyarakat baik yang tidak mampu ataupun yang mampu. Yang tidak mampu pun kami bantu, apalagi yang misalnya orang yang mampu kan gitu. Jadi dengan berdirinya kantor advokat ini bukan hanya orang yang mampu saja, tetapi keberadaannya saya adalah membantu masyarakat ya khususnya wilayah Purwakarta yang masyarakat tidak mampu itu. Nah, jadi intinya kaitan dengan visi misi tadi bahwa visinya adalah ingin membantu menegakkan keadilan ya. Jadi visinya membantu untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat Purwakarta. Nah, misinya tadi berarti mengembangkan ya di dunia profesi kan gitu karena banyak warga masyarakat yang perlu ada pendampingan baik di bidang perkara pidana maupun perkara perdata. Itu barangkali perlu disampaikan. Baik, tambahan lagi untuk wilayahnya apakah ada wilayah tertentu ruang lingkup per wilayah Purwakarta saja atau memang bisa ke daerah lain? Mohon penjelasannya. Ya, baik. Bahwa advokat itu seluruh Indonesia. Jadi wilayah kerjanya itu advokat itu tidak dibatasi seluruh Indonesia atau NKRI gitu. Jadi memang kalau saya mengejar ke sejarah dulu ada pengacara praktek memang dulu di mana pengacara praktek itu wilayah kerjanya hanya satu provinsi. Tapi setelah ada undang-undang advokat ya berdiri, maka seorang advokat itu wilayah kerjanya se-Indonesia. Jadi tidak ada batasan. Baik. Kita mau mendapatkan perkara dari Timor Leste barangkali boleh, dari Aceh, dari Timur dulu Timur ya. Ya. Sekarang mungkin Papua ya. Ya. Jadi boleh. Intinya NKRI. Baik. Wilayah NKRI begitu. Terima kasih untuk penjelasannya Pak. Baik, untuk sesi berikutnya silakan dilanjut oleh rekan saya Pak Andri, silakan. Saya hanya mengumpulkan ini ada dua pertanyaan. Baik. Di advokat Dul Nasir ini untuk sekarang ini jumlah pegawai atau pengacaranya ada berapa ya? Iya. Kalau jumlah anggota ya atau
yang ada di kantor, ada di kantor saya ini ada 8 advokat. Jadi kita tim ya. Kebetulan saya sebagai ketua kantor merangkap juga sebagai ketua tim. Jadi yang ada di kantor advokat Dul Nasir SHMA ini ada 8 advokat. Begitu. Jadi kita kerjanya adalah tim bareng begitu. Itu gambarannya ya. Kalau kerjanya itu kalau untuk menangani satu masalah dari 8 ini peserta apakah hanya sebagai saja perwakilan? Ya, baik. Untuk menangani perkara ya dalam satu perkara kita ditangani oleh 8 advokat. Nah, kalau dalam posisinya sedang santai maka kita 8 advokat fokus ke satu perkara. Tapi apabila ada perkara-perkara yang lain maka kita dibagi-bagi ya. Jadi tidak menutup kemungkinan dalam perkara yang bersamaan ada 3 dan 4 maka kita dibagi. Jadi dari 8 orang itu tidak mesti harus di satu titik perkara ya. Kita dibagi mungkin bisa satu perkara oleh 2 orang, satu perkara oleh 2 orang. Tapi pada intinya di kantor kami ketersediaan advokat di sini adalah ada 8 orang di kantor saya. Di kantor ini Pak ya. Iya. Terus mungkin pertanyaan berikutnya mungkin di strategi pemasarannya ya Pak. Maksudnya dari market ini ke mana aja karena untuk menangani masalah perkara. Ya, begini, kalau advokat itu sebetulnya kalau istilah pemasaran atau marketing ya sebetulnya tidak mengenali kita. Karena ya advokat itu adalah bagian dari tugas profesinya adalah kepercayaan ya. Ini kepercayaan. Jadi kalaupun misalnya ada orang yang membutuhkan bantuan kita, bisa saja orang datang ke kantor kita. Nah, nanti kita tangani bareng-bareng begitu. Jadi berkaitan dengan tadi itu tupoksi kita ya, maka wilayahnya wilayah NKRI tergantung perkara kita di mana. Misalnya kita menerima perkaranya ada di wilayah hukum luar Kabupaten Purwakarta, itu siap begitu ya. Jadi gambarannya istilahnya kita tidak menggunakan marketing karena itu bertentangan dengan budaya etik ya. Jadi intinya siapa saja yang membutuhkan bantuan bisa datang ke kantor seperti itu. Tapi kadang-kadang memang tadi ya kita juga perlu informasi dari teman. Makanya tadi dengan semakin banyak relasinya maka insya Allah semakin banyak perkara yang ada kan. Berarti lebih ke relasi Pak Relasi, ya. Relasi yang ada saat ini. Tadi Bapak bicarakan kode etik ya, berarti kan informasi. Nah, informasi ini kan berarti kan kalau kita mau market atau memasarkan bertentangan juga Pak dengan kode etik sebagai advokat. Ya, nah itulah makanya kita harus hati-hati karena kita tidak boleh memasarkan ya dengan cara-cara yang kurang baik. Nah di sini harus hati-hati. Tapi kita boleh saja kita misalnya kita pasang di Facebook nama kantor advokat boleh hanya sebatas itu. Tapi kalau kita mengajak Bapak Ibu kalau perlu ke saya itu yang tidak boleh. Begitu ya. Baik. Kalau menyebutkan nama kantor advokat Dulani SHMA dan ini ya misalnya menangani kaitan perkara pidana dan perdata itu boleh saja. Tapi kalau mengharapkan dari masyarakat kalau ini datang ke saya ya ini, nah, itu yang tidak boleh. Jadi ada bahasa-bahasa yang harus dikemas gitu. Itu yang berkaitan. Jadi tipis banget ya kaitannya dengan itu. Makanya tadi harus hati-hati gitu ya. Terima kasih. Cukup Pak, terima kasih Pak. Iya. Baik, selanjutnya dari rekan saya dilanjut silakan Pak Indra. Mungkin ini Pak sejak berdirinya kantor kita ini kan mungkin ada beberapa kantor yang lebih condong dia kasusnya itu kasus pidana gitu. Tapi kan kita menanyakan sejak berdirinya kantor kita ini untuk kasus-kasus apa aja yang kita tangani di kantor kita ini Pak? Gitu. Iya baik. Sejak berdiri kantor saya ya kebetulan pada saat itu keberadaan advokat atau pengacara yang di Purwakarta juga sedikit. Karena sedikit maka peluang menerima klien itu lebih banyak. Nah pada saat itu karena perkara keberadaan advokatnya agak sedikit maka saya banyak menangani perkara-perkara pidana. Itu ya jadi tahun 2002 itu banyak menerima perkara-perkara pidana. Nah, kemudian
banyak juga saya menerima perkara-perkara perdata yang berkaitan dengan perceraian. Ya, jadi dengan perkara-perkara perceraian, pidananya kebanyakan perkara pencurian dan narkoba. Gitu. Jadi semenjak saya mendirikan kantor itu, maka lebih banyak menangani perkara-perkara pidana mengenai perkara pencurian, narkoba, ya, ya bahkan ada pun juga perkara pembunuhan gitu. Cuman yang paling banyak itu perkara pencurian dan perkara narkoba. Nah, untuk perkara perdatanya itu hampir ya 80% saya menerima perkara perceraian. Ya, perceraian di pengadilan agama ya itu karena waktu itu kan pengacara masih sedikit begitu. Beda dengan sekarang ya dengan tumbuhnya pengacara hampir di setiap penjuru daerah pengacara itu bertambah, maka peluang perkara pun semakin kecilan begitu. Baik. Mungkin ini ada satu lagi Pak, kan ketika kita melihat kantor ini kan pasti ada dukanya lah. Dan mungkin kan bolehlah diceritakan sama kita ini suka dan dukanya kantor kita ini berdiri Pak. Ya, baik. Jadi seorang advokat itu ya saya hampir 22 tahun di dunia pengacara ya. Jadi adalah suka dan dukanya. Sukanya ketika menangani perkara yang begitu gampang, beres, selesai dan kaitan dengan masalah fee-nya juga selesai. Itu sangat senang sekali ya. Sukanya Pak ya. Sangat senang sekali itu sukanya ya. Jadi menangani perkara-perkara yang selesai kemudian memuaskan buat clean begitu. Jadi sukanya itu ketika saya menyelesaikan perkara sampai tuntas dan clean juga merasa puas. Itu sukanya. Jadi kebanggaan bagi advokat itu ketika menangani perkara sampai sukses dan clean merasa puas. Itu yang utama. Itu sukanya ya, jadi senangnya ya, gitu. Jadi bukan hanya karena fee-nya saja tapi menyelesaikan dengan tuntas sehingga clean merasa puas. Kemudian tidak menutup kemungkinan ya di tengah perjalanan juga kan kita ada dukanya ya. Jadi ini seorang advokat juga harus memahami tidak senang saja tapi kadang ada dukanya. Dukanya apa? Kita sedang menangani perkara ya, tiba-tiba di tengah perjalanan cabut kuasa. Bahkan cabut kuasa tanpa alasan yang jelas dari klien. Kita tidak bisa menghalang-halangi karena itu hak klien. Begitu. Kan di satu sisi kita merasa kecewa, kan begitu. Itulah bagian dari duka itu bagi pengacara. Udah mah di tengah perjalanan kita udah bekerja, di tengah perjalanan diputuskan kuasa, kan begitu. Fee-nya tidak dibayar juga, kan gitu. Ini bagian dari duka ya. Begitu gambarannya. Terus ada lagi gambaran dukanya, kita ingin menolong bagi masyarakat yang tidak mampu, tapi di tengah perjalanan terkendala oleh institusi-institusi yang mengintimidasi klien kita. Ini bagian dari duka ini. Kenapa di tengah perjalanan itu banyak saja ya, apalagi ini perkara-perkara pidana. Biasanya perkara-perkara pidana ini ada saja klien kita itu sudah minta bantuan, kita sudah bekerja, tapi di tengah perjalanan kena intimidasi. Akhirnya berbalik mencabut kuasa tanpa alasan yang jelas. Yang tadinya kita akan berjuang, ya, tapi akhirnya kita tidak kesampaian. Itulah tadi dukanya. Jadi suka dan duka di dalam profesi itu ada saja, ya begitu. Tapi kami sudah memaklumi itu, kan gitu ya. Harapan kami sih ke depan, ya jangan sampai terjadi seperti itu, gitu ya. Itu Baik. barangkali masih ada. Cukup Pak, apa yang sudah kita sampaikan silakan. Iya, Sedikit mungkin saya kan awam ya di dunia advokat pengacara ini, makanya saya ingin tahu masuk untuk sekolah atau belajar gitu. Dari segi pendapatan mungkin ya yang masih belum paham. Sebagai advokat itu seperti apa Pak untuk mendapatkan fee dari kliennya? Apakah di cara ini untuk negosiasi atau sudah ada target budgetnya sendiri? Ya, baik. Di dunia profesi khususnya adalah advokat ya, berkaitan dengan barangkali kaitan dengan fee ya, atau kalau istilah bahasa dagang berarti ada enggak honorariumnya kan begitu ya, keuntungannya kalau di istilah dagang. Tapi kalau di advokat begini,
bahwa ketika kita menerima klaim maka kita negosiasi berdasarkan kesepakatan persetujuan. Jadi menangani perkara yang kita tangani itu kita mengadakan negosiasi kesepakatan antara calon klaim dengan advokat. Nah, kan gitu. Jadi relatif mengenai nilai ya. Jadi nilai itu relatif tergantung kesepakatan. Gitu. Jadi bahkan kadang-kadang tanpa kalau sudah selesai, misalnya kita kesepakatan nilai sekian, kemudian selesailah perkara. Kadang ada juga klaim yang berbaik hati ya, klaim memberikan tambahan di luar kesepakatan. Nah, ya kalau seperti itu barangkali itu rezeki ya, gitu. Tapi kita tidak menuntut banyak ya. Sekarang kita sesuai dengan kesepakatan, maka kesepakatan itulah yang kita gunakan. Terlepas nanti ada klaim yang berbaik hati, ya kita juga terima. Sebaliknya juga kembali, kadang-kadang juga kesepakatan itu tidak selamanya mulus ya. Kadang-kadang mungkin klaim kita terkendala karena faktor masalah keuangan, ya kita juga harus memaklumi begitu. Jadi kita sebagai advokat harus bijak juga kan gitu, menolong, harus kemudian tadi kaitan dengan kaitan kesepakatan juga itu walaupun itu sebagai gambaran ya, apabila klaim kita minta keringanan ya kita juga harus bijaksana begitu ya, untuk nilai relatif ya. Biasanya kapan seorang laporan itu kan sesuai dengan cara ini apa ya, kesepakatan gitu kan. Berarti kan tuntutan bila mana sudah ada kesepakatan, walaupun mungkin si klien ini tadi yang Bapak bilang itu ada kendala, biasanya kan suka saja tidak ada kebijakan gitu. Sesuai kesepakatan gimana sepakatan Iya. awal ya harus sesuai gitu. Apa Baik. kebijakan itu nanti apa Bapak itu bisa cara ini bisa ada kelonggaran gitu. Ya, baik. Itulah tadi kuncinya ya, kita sebagai advokat, saya sebagai advokat, maka harus bijak juga. Ya, walaupun itu ada kesepakatan, kan gitu. Kesepakatan kan bisa saja bisa secara tertulis, bisa lisan, kan gitu. Anggaplah kesepakatan itu secara lisan. Bagaimana kalau seandainya klaim ingkar janji? Ya, kita harus bijaklah, kan begitu. Nah, disinilah kita harus menerapkan mungkin belum rezekinya kan begitu. Jadi patokan kembali kepada kita ya. Ya, jadi seorang advokat itu di satu sisi harus membela klaimnya, di satu sisi juga harus bijak dalam hal tadi barangkali klaim kita juga mungkin ada kendala mengenai tentang keuangan, kita harus bijak kan gitu. Mungkin kalau misalnya itu belum rezekinya gitu. Itu patokannya begitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dul dan tim yang ada di kantor ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi tanya jawab dengan tim kami dari mahasiswa UGT. Terima kasih sekali atas waktunya. Saya sangat senang sudah mendapat beberapa penjelasan dan pertanyaan dari kami juga sudah dijawab dengan sangat bagus dan sangat berkualitas ya. Mudah-mudahan dengan apa yang Bapak sampaikan itu ilmunya bisa kita serap juga untuk kedepannya para mahasiswa yang rencananya akan menjadi seorang sarjana hukum. Dari kami terima kasih Pak untuk waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke.